Gelora Bung Karno sebagai monumen politik kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uni Soviet pada saat itu. Dokumen Bagaimana pengaruh arsip itu. Kenapa banyak penulis-penulis yang kosong ya? hanya bisa meraba-raba, Hanya bisa meraba-raba, kerja dalam diam, bekerja dalam dia, dalam membangun. sunyi. Di sini Gusmu membahasakan membangun. Kalau Soekarno sudah membangun stadion olahraga kerjasama dengan pemerintah Soviet, giliran kita sebenarnya membangun stadion dalam otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku, dan kali ini buku yang akan Bang Ipul bincang adalah buku berjudul Politik Tanpa Dokumen dari Muhyiddin M. Dahlan. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi buku yang kami bincang adalah buku dari Muhyiddin M. Dahlan. Jadi ini bukunya sebenarnya cover depannya ini. Ini cover depannya. Nah, ini belakangnya. Nah, gitu. Oke, ini Politik Tanpa Dokumen. Itu jadi nanti Bang Ipul yang akan menjabarkan itu apa maksud dari politik yang tanpa dokumen. Itu mungkin kita pikirnya politik yang tidak memerlukan dokumen. Ya. Ya, oke. Silakan saya persilakan kepada Bang Ipul untuk langsung membincang buku Politik Tanpa Dokumen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ini lagi-lagi adalah buku karya Muhyiddin M. Dahlan. Ya, sehitung-hitungan kami tuh di channel ini sudah ada 7 ya dengan ini buku Muhyiddin M. Dahlan, dan ini merupakan penulis yang terbanyak kita bincang bukunya ya, 7. Ya. Ada 7 dibanding dengan penulis-penulis lain. Yang pertama itu ada izinkan aku jadi pelacur. Yang kedua Itu novel. ya novel. Yang kedua ada Adam Hawa. Yang ketiga ada Kabar Buruk dari Langit. Yang keempat ada inilah esai, baru inilah resensi. Kemudian ada Aku, Buku, dan Sepotong Sajak, ada 6. Dan yang ketujuh ini Politik Tanpa Dokumen. Nah, ini sebenarnya ada 4 ini buku ini, 4 seri. Dia dalam ini waktu menulis buku ini itu Gusmu ya, sapaan akrab dari Muhyiddin M. Dahlan. Gusmu itu lagi produktif menulis dalam 1 tahun. Jadi 4 buku ini kan? Ini kan. Nah, yang pertama itu ada Nakal Harus, Goblok Jangan. Itu. Yang kedua ini Politik Tanpa Dokumen. Yang ketiga Pada Sebuah Kapal Buku. Yang keempat saya lupa itu, Semesta di Balik Punggung. Iya. Itu pokoknya tentang buku. Saya lupa judulnya. Nah, ini jadi di sini memang editori oleh Prima Hidayah ya. Dan menurut catatan editor bahwa si Gusmu ini memang manusia tabu ya. Kita bisa flashback ke karya-karyanya yang sudah bincang di channel ini. Penulis tabu yang dia itu kalau menulis ya, dia selalu mengambil posisi yang berbeda ya, yang bertentangan dengan kebanyakan. Ini menurut kita tidak aman. Yang menurut kita sebenarnya membincang buku ini sebenarnya sudah lama kita ingin bincang. Saya sendiri membaca buku ini sudah 2 kali ya. Yang pertama yang kita mau baru niat bincang itu tapi masih ragu-ragu karena ini akan mengangkat isu sensitif tentang dunia perpolitikan di Indonesia yang tanpa dokumen itu. Nah, dan kemudian Gusmu ini memang dia kenapa dia berani ya mengambil tema-tema seperti itu ya? Kalau menurut saya bahwa karena dia punya dasar yang kuat ya. Punya dokumen. Dia memegang dokumen-dokumen itu yang menjadi sandaran, yang menjadi dasar dari tulisan-tulisannya. Nah, seperti yang akan kita lihat pada ini. Ini ada tanda tangannya. Ada tanda tangan ya untuk kita yang memesan bukunya. Jadi bukunya dipesan di warung arsip ya, warung arsip. Buku-buku Gusmu itu dipesan di warung arsip. Dan ini sebenarnya sensitif sekali kalau kita baca ini karena
kita akan mengangkat tema-tema politik terlarang, ya, partai terlarang, ideologi terlarang, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa yang akan disoroti oleh buku ini? Ya, sebelumnya itu di sampul depan ini. Ini ada sketsa wajah yang terpotong. Mungkin konon ya, kalau keempat buku yang saya bilang tadi itu disatukan, itu membentuk satu wajah. Tapi kita masih misteri ini wajahnya siapa ini sebenarnya. Nah ini, dan ini ya tulisan politik tanpa dokumen yang tidak terwarna. Nah jadi di sini kumpulan esai ya dibagi ke dalam bab-bab tentang rata-rata tentang politik memang, dan di belakang itu politik agama yang lebih cenderung berbicara tentang tema-tema keislaman. Nah 3 esai pertama itu sebenarnya sudah menyinggung bagaimana itu politik tanpa dokumen. Yang pertama politik tanpa pusat dokumentasi, ya. Jadi mengilustrasikan bahwa memang salah satu dari praktek demokrasi di negara kita ini kan pemilu. Ya. Tapi pemilu itu sendiri sangat disayangkan tidak memiliki pusat dokumentasi yang memadai. Yang digambarkan di sini ada pusat dokumentasi oleh KPU ya. Tapi itu masih berantakan dan terkesan seperti pasar Tanah Abang yang orangnya lalu lalang sibuk dan pusat dokumentasinya tidak terurusi. Jadi apa konsekuensi dari itu? Ya, seharusnya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, ya itu sebenarnya harus memiliki catatan, ya, dokumentasi mengenai rekam jejak partai politik yang ikut dalam peserta pemilu. Mulai dari zaman tentu Hindia Belanda ya, sampai ada partai-partai yang berdiri di di awal-awal kemerdekaan sampai sekarang. Dan akhirnya karena ketiadaan dokumentasi seperti itu, tradisi dokumentasi seperti itu, maka tradisi politik kita menurut Gusmuh itu tradisi politik yang aji mumpung ya. Tiba-tiba ada calon pemimpin, tiba-tiba muncul partai politik tanpa kita tahu ini mau apa gitu kan, bawa visi apa ya, dan fenomena apa yang berkembang dalam partai politik kita sekarang. Jadi kita tidak punya referensi untuk mengukur dari aspek kesejarahan bagaimana politik Indonesia itu dibangun, kan seperti itu. Kalau ada arsip, dari arsip-arsip itulah kita bisa mempelajari ya. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa pemerintahan yang tidak punya pusat dokumentasi itu digambarkan sebagai itu ya, rezim yang tuna sejarah. Ya. Jadi sini ada esai gerakan melawan rezim tuna sejarah. Rezim tuna sejarah itu adalah ciri-cirinya menurut Gusmuh adalah rezim yang lupa terhadap peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi, ya, lupa terhadap peristiwa yang terjadi karena tidak memiliki basis itu tadi, basis informasi, basis data, basis arsip itu ya. Dan untuk melawan gerakan rezim tuna susila itu ya mesti kita Tuna sejarah. Tuna susila, sorry, tuna sejarah ya, tuna sejarah itu mungkin juga tuna ya, karena tuna sejarah jadi tidak memiliki itu ya, ingatan tentang bagaimana jalannya politik kita ya. Dan untuk melawan itu ya kita harus punya arsip ya, mengarsipkan. Dan Gusmuh kita tahu adalah seorang arsiparis ya, arsiparis yang kuat. Tulisan-tulisannya, esai-esainya dibangun atas kekuatan arsip-arsip itu. Data-datanya sama. Ya, data-datanya. Nah, mengapa? Apa konsekuensi dari ketiadaan arsip itu? Yaitu kita jadi tuna sejarah juga. Ya. Jadi kita tidak tahu apa sejarah apa. Jadi yang kita konsumsi itu adalah wacana yang berkembang berdasarkan kubu-kubu. Ini. Dan di sini saya rasa kita harus jujur berkata bahwa kita harus jujur mengungkapkan bahwa
apa yang diungkapkan ini dalam buku ini bukan dalam rangka untuk menandingi wacana-wacana yang ada, ya, tetapi menjelaskan kenyataan berdasarkan arsip itu. Jadi arsip itu begini, ya, ketika dulu ada peristiwa, kan, peristiwa itu diliput, ya kan, peristiwa itu diliput menjadi fakta, ya kan, menjadi berita, dan rekaman itu, ya, disimpan, ya, menjadi satu penanda objektif di zaman itu. Jadi kita mau mendengar cerita di zaman itu berdasarkan apa bukti otentiknya? Ya tidak lain dari koran-koran yang berbicara tentang itu, yang diarsipkan tadi. Kalaupun bukan koran, ada tulisan-tulisan, ada pamflet-pamflet atau ada brosur yang menjelaskan bahwa apa yang sesungguhnya terjadi di masa itu. Nah, tanpa mengarsipkan peristiwa, ya, ketika peristiwa itu dimunculkan kembali di masa mendatang, apa dasar kita, ya kan? Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa Gusmu itu selalu mengambil posisi yang berseberangan. Jadi di sini di dokumen di Politik Tanpa Dokumen itu banyak berbicara tentang partai terlarang, PKI, ya, itu. Nah, jadi karena ketiadaan arsip, ya, ketiadaan pusat-pusat dokumentasi itu membuat kita simpang siur, ya. Tetapi kekuatan dokumen yang mendokumentasikan segala peristiwa itu yang diarsipkan itu menjadi modal, ya, untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ada meluruskan sejarah, ya. Kalau bukan meluruskan sejarah, meluruskan persepsi terhadap sejarah. Itu kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya maksudnya begini, kita ingin dari penjelasan di esai-esai ini, ya, kita bukannya melihat wacana itu totaliter, ya. Jadi bukan cuma rezim yang totaliter, tapi wacana juga totaliter. Misalnya begini, satu ideologi dilarang, satu partai dilarang, ya, tidak meniscayakan bahwa keseluruhan kegiatan itu yang dilakukan oleh partai, yang dilakukan oleh individu terlarang semua, ya, tidak terlarang semua. Karena kejadian yang diangkat ini adalah kejadian yang objektif. Misalnya begini, di tahun 1955, ya, kita mau diingkari atau tidak, ya, PKI adalah pemenang pemilu, kan, seperti itu kan. Ini kita berbicara sebelum adanya gerakan Gestapo, ya, Gestapo 65. Kita bicara dengan pemilu 55, ya. Nah, menjelang pemilu 55, nah, kira-kira menurut pernyataan yang saya tangkap di sini, pertanyaan besar yang ditangkap di sini, partai mana yang melakukan kerja-kerja kebudayaan, ya, misalnya melakukan pendidikan politik selain dari partai itu, ya kan? Misalnya di sini ada ini, ya, arsip yang ini, ya, mengenai ini komik strip tentang bagaimana partai, ya, mengarahkan anggota-anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dan ini kan sebagai bentuk pendidikan demokrasi. Dan ini bukan cerita yang mengada-ngada, tapi ada bukti ini, arsipnya. Jadi arsip itu punya kekuatan di situ. Ya, bahkan arsip ini, ya, yang nanti akan membantu kita mengetahui, ya, dulu itu kelompok-kelompok kiri, ya, yang dominan masuk dalam partai terlarang, ternyata memiliki andil dalam melobi itu, ya, sehingga berdirinya stadion yang kita kenal dengan Gelora Bung Karno sebagai monumen politik kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Uni Soviet pada saat itu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang ingin ditampilkan oleh Gusmu, ya. Jadi tanpa arsip, ya, kita sibuk dengan sejarah yang benar,
mempertentangkan apakah partai itu sejatinya terlarang atau tidak. Nah, tapi kita tidak masuk dalam debat itu. Memang ada versi-versi lain yang mengatakan bahwa ketegangan antara PKI dengan partai agama di masa silam itu adalah selain dari pertengkaran ideologis juga pertengkaran yang berdarah-darah. Yang istilahnya dari kedua belah pihak merasa menjadi korban ya. Tapi kita bukan debat itu, bukan masalahnya bukan di situ. Masalah buku ini bukan untuk membenarkan sejarah mana yang benar, sejarah yang versi kaum agamawan atau sejarah versi kelompok kiri ya. Tapi di sini bagaimana dokumentasi arsip itu bekerja dalam menampilkan kembali peristiwa-peristiwa yang bisa dituliskan dalam sebuah esai. Misalnya partai PKI itu tadi ya, yang sebenarnya itu dulu luar biasa ya. Sebelum diumumkan menjadi partai terlarang, luar biasanya begini. Karena kelompok kiri Indonesia ini ya, itu punya prestasi dalam misalnya membuat satu event olahraga tandingan. Nah, setelah misalnya begini, jadi ceritanya begini. Presiden Soekarno kan itu punya hubungan mesra dengan Soviet kan. Nah, bagaimana ceritanya sampai bisa dibangunkan Stadion Bung Karno oleh Soviet? Menurut esai yang ada dalam buku ini, jadi ada 3 orang bola, orang-orang bola itu. Jadi sepak bola diurusi semacam PSSI kan, mengurus sepak bola bukan hanya dari segi struktur, tapi ada ideologi yang bermain, ada idealisme yang bermain. Misalnya orang-orang bola itu yang maksudnya yang terlibat dalam pesepak bolaan itu tanah air itu oleh PKI ya dijadikan caleg 3 orang. Nah 3 orang ini ketika dia duduk di parlemen dia mendekati Soekarno. Nah mendekati Soekarno menurut catatan ini ya. Sehingga Soekarno itu dan memang ketiga caleg ini kan menjanjikan kepada pengikutnya kalau mau melihat Indonesia bertanding ya, kalau mau melihat negara-negara timnas luar itu bertanding dengan Indonesia, pilih kami kan. Begitu terpilih mereka melakukan lobby itu dan akhirnya terbangun kesepakatan untuk mendirikan itu apa yang disebut dengan sekarang itu Gelora Bung Karno. Dulu Stadion Senayan ya. Nah, karena sudah seperti itu, akhirnya singkat cerita Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games. Pada itu sehingga Soekarno mempersiapkan ya. Sudah ada stadion, bangun stadion kan, arsitektur, penataan Hotel Indonesia, Bundaran HI, Air Mancur, Tugu itu semua dibangun oleh Soekarno. Nah, cuman ada satu persoalan, kenapa Asian Games keempat itu batal di Indonesia? Ini bagaimana ini arsip bercerita ya, arsip. Nah, lantaran ada 2 peserta yang ditolak oleh Indonesia, yaitu Taiwan dengan Israel. Nah, jadi di sini Soekarno mengambil sikap bahwa olahraga bukan untuk olahraga semata, tapi olahraga itu berkaitan dengan politik. Karena alasan politis inilah Taiwan ditolak. Taiwan ditolak karena Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok. Jadi Indonesia hanya mengakui ada satu negara Tiongkok yaitu RRT. Ya, Cina Daratan itu, ya. Dan Israel, ya. Karena kita tahu Soekarno itu kan sangat mendukung Palestina. Jadi 2 negara ini ditolak dan maka Asian Games Foundation yang ada di India itu karena sikap Soekarno yang menolak negara ini, kedua negara ini menyatakan bahwa Asian Games di Indonesia itu batal. Dan sebagai alternatifnya Indonesia ya menjadi pelopor munculnya itu event olahraga alternatif yang disebut dengan Ganevo.
Ya. Ada juga nanti itu apa namanya? eh Bukunya Gusmu yang khusus berbicara tentang Ganevo itu, ya. Ganevo itu yang diselenggarakan tahun 1962 atau 63 ya. Itu berhasil menarik 60 ya, 63 negara untuk bergabung. Jadi menggantikan Asian Games, karena Asian Games sudah dinyatakan ditolak tidak sah dilaksanakan di Indonesia, maka diganti dong. Dan di sini menurut Gusmu itu adalah sumbangan orang-orang kiri untuk Indonesia. Nah, adapun peristiwa-peristiwa itu ya walau alam ya. Itu debat ya. Itu debat ideologi yang debat ideologi yang sulit kita tentukan antara Islam dan komunis ini kan yang menjadi narasi yang abadi ya, sampai komunis itu menjadi ideologi terlarang. Tapi terlepas dari itu ya, terlepas dari debat itu ya, partai ini punya catatan dalam arsip. Beginilah gerakan politiknya dia ya dalam membangun itu ya, seperti itu. Jadi Gusmu itu menampilkan ini. Dan ada yang paling menarik di sini, yaitu Semesta Politik Soeharto. Ya, ada esai di sini judulnya Semesta Politik Soeharto. Ada juga Semesta Politik Jokowi. Jagat Politik Jokowi ya. Jagat Politik Jokowi itu kalau kita urai di sini dia agak panjang, esainya agak panjang. Sama dengan ini Semesta Politik Soeharto ini panjang. Tapi yang menarik kita urai di sini adalah Semesta Politik Soeharto. Dan itu pada poin bahwa di situ kan ada Museum Soeharto didirikan. Di dalam Museum Soeharto itu tidak ada Golkar. Di dalam museum itu tidak ada buku yang bercerita tentang Golkar. Yang ada menurut Gusmu itu adalah yang di dalam Museum Soeharto itu justru yang ada adalah PKI. Satu-satunya partai yang dicantumkan oleh Soeharto di museumnya adalah PKI itu. Karena mungkin Soeharto ya ketika jadi penguasa tanpa Golkar pun ya dia bisa jadi dia berkuasa ya. Dia lebih membanggakan seragam militer safarinya ya, seragam safari militer itu ketimbang jas yang berwarna kuning. Dan di situ memang tidak ada arsip di dalam di dalam Museum Soeharto itu yang menceritakan tentang Golkar. Yang ada itu PKI dalam bentuk poster-poster atau dalam buku yang berjilid-jilid. Tapi di situ PKI adalah partai yang ditumpas. Itu menceritakan tentang jasa Soeharto yang menumpas partai demi kemajuan melepaskan Indonesia dari itu paham-paham yang itu ya. Jadi itu yang ditampilkan Soeharto. Itu sesuatu yang menarik. Jadi ternyata musuh itu bisa menjadi bisa menjadi yang lebih diingat ketimbang apa yang kita pakai. Seperti itu. Yang kita hadapi lebih gampang diingat daripada apa yang kita gunakan. Dia lebih terkesan dengan PKI daripada Golkar ya. Jadi itu yang selebihnya itu sebenarnya politik olahraga. Jadi di sini diceritakan bagaimana arsip, itulah arsip ya, arsip dari dokumentasi ini, dokumen. Ya. Bagaimana pengaruh arsip itu. Ya. Jadi arsip ini menjadi basis ya pemahaman yang objektif tentang sejarah. Dan kita bisa menuliskan kembali sejarah berdasarkan arsip-arsip yang dikumpulkan. Misalnya kita mau meneliti bagaimana perjalanan politik dari zaman dulu sampai sekarang ya mau tidak mau harus arsip. Apa yang terjadi zaman dulu? Kalau kita misalnya gini, kita mau melihat peran-peran lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi massa dari masa ke masa kan, dari tahun ke tahun. Tapi bertanyanya kepada organisasi yang bersangkutan, yang jelas dia membela dirinya lah.
dia mengangkat dirinya, dia punya sejarah sendiri. Begitu juga dengan pihak-pihak yang berseberangan, mereka juga punya sejarah sendiri. Ya. Misalnya kalau kita meneliti ya tentang pertentangan komunisme dengan Islam di Indonesia, ya dari pihak komunis punya sejarah sendiri dan pihak Islamis punya sejarah sendiri ya. Tapi yang jarang kita ambil itu adalah arsip. Ya, arsip atas peristiwa-peristiwa, dokumentasi atas peristiwa-peristiwa itu yang secara objektif menjelaskan bagaimana jalannya sejarah. Dan ini peristiwa besar sebenarnya. Apa itu? Yang tadi kita sebut dengan politik olahraga itu. Bagaimana Soekarno ya, bagaimana Soekarno membangun kekuatan ya. Jadi di sini ceritakan bahwa cara Soekarno membangun, cara suatu negara membangun kekuatan itu bukan hanya dari segi militer, tapi bahkan event olahraga saja yang antar negara itu sebenarnya sebuah manifestasi untuk menunjuk kekuatan. Ketika Indonesia ikut di kancah olahraga internasional, dia sebenarnya melihat, dan bukan hanya itu saja, ya, bahkan Indonesia menjadi inisiator, ya, pelopor berdirinya itu terselenggaranya event event olahraga secara internasional ya. Menghadirkan pemain timnas Soviet itu tidak main-main. Jadi kata salah satu menterinya Soekarno itu, kalau mau melihat kualitas permainannya Indonesia, timnas Indonesia, datangkan pemain luar bertanding dengan pemain timnas Indonesia. Tapi kita harus punya stadion, maka terjadilah lobby itu. Itu sangat luar biasa sekali pikiran Soekarno itu dalam akhirnya kita bisa tangkap ya, itu pikiran Soekarno terhadap olahraga dan politik itu ya. Jadi bukan hanya politik ini, bukan hanya tentang kepartaian yang dominan dipraktikkan orang-orang hari ini ya. Politik juga itu berkaitan dengan olahraga. Jadi kita bisa bercermin bagaimana PSSI yang sekarang ya. Mungkin PSSI yang sekarang yang lagi kacau itu ya. Yang sepak bola kita juga kayak kehilangan orientasi, itu karena mungkin tidak pernah membaca sejarah sepak bola. Dan lebih terpenting lagi, kurang menekuni arsip-arsip yang berbicara tentang sepak bola. Mungkin PSSI juga tidak punya pusat dokumentasi arsip persepak bolaan ya. Kalau sekarang media sosial banyak berita-berita tentang bola, tapi kan yang kita lihat bukan hanya soal pertandingan apa lawan apa ya, dan golnya berapa, tapi kita melihat ada kebijakan politik di balik sepak bola itu, strategi politik luar negeri yang seperti yang dibangun oleh Soekarno dan lain sebagainya. Ya, walhasil kita juga tanpa arsip, kita juga ya tanpa dokumen, kita juga menjadi orang yang tunas sejarah. Dan itulah mungkin kenapa banyak penulis-penulis yang kosong ya, hanya bisa meraba-raba menulis novel, tidak punya referensi, akhirnya tidak membangun plot. Yes, jadi begitu ya. Akhirnya dokumen itu adalah sangat penting. Jika ingin mengabadikan sesuatu, maka dokumentasi. Kalau tidak dokumentasi, kita akan lupa ya. Dan dokumentasi arsip itu bukanlah satu yang diam ya, menurut Gusmu. Dokumentasi dan arsip itu adalah kekuatan awal untuk membangun suatu bangsa yang ya seperti itu ya. Dan itulah kerja-kerja ini ya, intelektual, bekerja dalam diam, membangun. Di sini Gusmu membahasakan membangun. Kalau Soekarno sudah membangun stadion olahraga kerjasama dengan pemerintah Soviet, giliran kita sebenarnya membangun stadion dalam otak. Jadi seperti itu ya. Bagus sekali buku ini ya. Cuman memang kalau orang yang alergi dengan
partai terlarang itu mungkin agak terganggu ya membaca ini. Tapi mau tidak mau harus diakui bahwa ini berdasarkan kutipan dari arsip ya, clipping ya, koran-koran yang sudah terbit, di clipping, diarsipkan, dirangkai menjadi satu peristiwa dan dituliskan menjadi sebuah esai. Jadi seperti itu. Ya, itu saja yang bisa kita bincang pada sore hari ini. Ya. Ya. Semoga bermanfaat. Ya. Saya kembalikan. Iya. Sampai di sini dulu bincang buku politik tanpa dokumen ini biar lebih jelas. Karena ini hanya di depannya ini tidak begitu kelihatan kecuali teman-teman lihat langsung. Apa siluet? Siluet. Ya. Oke, ini tadi bincang Bukan buku siluet sketsa, kan? sketsa. Siluet dan Politik tanpa dokumen dari Muhyiddin M. Dahlan. Seperti apa yang sudah dijabarkan Bang Ibu tadi, itu semua yang ada di dalam buku ini, isinya esai-esai dan juga ada dicantumkan di sini apa ini gambar dari arsip-arsipnya. ya, dokumentasinya. Dokumentasinya. Jadi esainya itu berdasarkan itu. Juga politik pakai poster itu. Ya, ini. Dan memang begini, ada yang arsip itu memang berjasa ya. Jadi kita kan lihat politik galak itu kan ikonnya Ahok ya. Padahal dulu ada yang lebih galak dari Ahok, itu namanya Ali Sadikin. Jadi kita melihat Ahok ini fenomena baru dalam politik, ya galak ya, memarahi pejabat publik dan merakyat. Tapi padahal dulu ada namanya Ali Sadikin di masa Soekarno. Nah itu kan yang memberitahu kita itu kan arsip sejarah itu, ya kan? Kalau bukan arsip, jadi dokumen itu penting sekali. Ya. Ya itu saja. Jadi buku ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya mendokumentasi peristiwa suatu. Oke, sampai di sini dulu bincang buku politik tanpa dokumen. Kalau misalnya teman-teman ada yang sudah pernah baca buku ini dan ternyata apa yang Bang Ipul sampaikan tadi keliru, boleh langsung cantumkan di kolom komentar untuk meluruskan kekeliruan itu di mana. Kalau mungkin juga ada yang punya counter narasi, misalnya tentang pembahasan PKI tadi ya. Silakan Kalau ada unek-uneknya bukunya yang bisa kita dicantumkan di kolom komentar. Ya, kalau misalnya nanti ada juga permintaan request buku, mau buku bincang mungkin yang ada berkaitan dengan ini yang disebutkan tadi, berkaitan tentang PKI atau mungkin berkaitan tentang dengan olahraga, sepak bola dan lain-lainnya, berkaitan tadi dengan apa yang dibincang oleh Bang Ipul, langsung cantumkan di kolom komentar. Nanti kami usahakan akan kami cari dan nanti akan kami bincang di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.